Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Ibu saudara dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat sore. Shalom. Shalom alaikum. Shalom Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Berbahagialah kita kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan buat kita mengenang akan kenaikannya ke surga, ya. Dihitungnya dari kebangkitan Kristus itu 40 hari, ya. Nah, makanya kadang-kadang itu ada orang yang bilang, loh, kayak wong Jawa ae ate ana 3 dinane, 40 dinane. Itu rupanya itu memang dari kekristenan dia. Ya kan, ini kan 40 hari Yesus naik ke surga, bahwa dia menyatakan kuasanya yang luar biasa buat setiap kita, ya. Ayo kita baca bersama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, ya. Kisah Para Rasul, ya, 1, ya betul, 9 sampai yang ke-11. Sudah ketemu semua, amin? Amin. Ini kita baca bersama-sama, pelan-pelan saja, so slowly, santai, so relax, ya. Tetapi menghayati betul firman-Nya, ya. Jadi bacanya saya kasih contoh dulu. Sesudah ia mengatakan demikian, gitu ya. Jadi jangan sesudah ia mengatakan demikian terangkaplah ia disaksikan oleh mereka, enggak. Tapi kita betul-betul hayati, kita nikmati kebenaran firman Allah. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9, 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam setiap hati kita pada sore hari ini. Ya, ini dikatakan bahwa setiap kita meyakini betul bahwa ini peristiwa itu benar-benar terjadi karena disaksikan oleh 11 murid Tuhan Yesus lalu pengikut-pengikutnya, ya kurang lebih berapa orang ya, hampir 500 kalau saya tidak salah sebut, ya 300 apa 500 orang, ya Pak? 500 orang, ya. Nah, ini makanya sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran di atas segala kebenaran. Tidak ada bisa yang membantah secara apapun, baik secara hukum pun nggak bisa dibantah. Semua mata fisikly melihat Yesus naik ke surga, ya. Seringkali saya katakan kalau gambaran tentang perkara di dunia ini, kita masuk dalam persidangan lalu dikatakan kita ini perlu saksi, itu 2 saksi aja sudah valid, sudah hukum sudah bisa menentukan, oh ya gitu. Ini 11 muridnya dan 500 orang melihat Yesus naik ke surga. Bahkan dia mengatakan bahwa luar biasanya Yesus sampai malaikatnya menjemput 2 lalu bilang, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa katanya? Yesus ini loh yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti Yesus akan datang, fisiklinya datang,
benar-benar dia pakai tubuhnya dengan tubuh kemuliaan ini turun untuk menyatakan nanti di akhir zaman setelah kita masuk di rumah Bapa yang gak sempat melihat peristiwa ini. Kalau yang sempat melihat betapa bahagianya gitu loh ya. Tapi satu hal bahwa ketika Yesus naik, janjinya semua sudah tergenapi. Yang sekian ratus sudah dinubuatkan, semua sudah tergenapi. Dia lahir dari perawan dan Bunda Maria yang dipakai Tuhan, semua tergenapi hingga penyiksaan, hingga dia masuk pada Dolorosa dalam kesengsaraan, dia masuk di sana, dia mati, dia dikuburkan, dia disalibkan ya. Dan hari ketiga dia bangkit. Nah, di hari ketiga ini kita harus tahu ya jemaat yang terkasih. Banyak orang bilang, loh hari ketiga, Jumat sore itu loh sudah dimakamkan, Minggu pagi sudah bangkit kok hari ketiga. Nah, hitungannya kita itu kan pernah ya katekese? Halo, masih ada yang ingat katekesenya? Masih menjadi satu perdebatan begitu. Hitungan kita mungkin tidak sama dengan hitungannya orang Yahudi. Nah, kalau di Yahudi itu kan Yesus dimakamkan Jumat jam 3. Itu sudah masuk satu hari. Lalu Sabtu ke Minggu ini sudah dihitung satu hari, makanya menghitungnya itu 3 hari. Jadi kalau ada orang yang bingung dengan masalah itu lalu tanya ke kita, jong ini, aku dewe yo bingung boh, ndito aku yo ora tau jelas nih ngono-ngono kuwi ya. Anu be yo kebangkitan Tuhan Yesus ini wong Jawa ini hitungnya 3 dina ngono pancenan. Masa ora eneke Selasa gek dina Kemis wis 3 dinane lho. Apa niru wong Jawa ngono? Ya kalau ada manuskripnya yang pernah membaca, jadi sebenarnya pembukaan tanah Jawa ini yang bisa membuka itu orang Yahudi ya. Dengan segala roh-roh yang hebat, pokoknya Jawa ini stop tentang roh-roh, tentang setan persetanan, iblis periblisan, jin perjinan, itu tanah Jawa ini sip. Nah, waktu itu yang bisa membuka hanya dia, lalu dia buka, lalu dia ada tinggal di sini, dan pastinya dia akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya, betul nggak? Maka di tanah Jawa ini masih banyak hal-hal yang mirip dengan tradisinya mereka gitu loh. Jadi kita nggak usah perlu perdebatkan itu. Tetapi yang jelas setelah kebangkitannya di hari yang ketiga ya, 40 hari kemudian, kalau di ortodoks itu ngitungnya itu kami minggu besok, masih minggu besok, jadi hari ke-43 kurang lebihnya begitu ya. Ya wis ndak apa-apa, yang penting kita ketemu Tuhan Yesus nanti ketika kita dipanggil pulang, kita naik ke surga, Bapa memberikan tempat tinggal buat kita. Amin. Dan dia berjanji dia akan datang kembali seperti dia naik. Nah, untuk sampai ke garisnya itu, katanya Pak Basa, mana Pak Basa? Nek dipanggil Tuhan ini gelem ae sak waya-waya sak wanci-wanci menawi Gusti nimbali niku nggih mboten napa-napa, sanjange ngoten ning sanjange bapake Pak Basa niki sanjange sik aras-arasen mulih. Sik topak aku sik aras-arasen mulih. Terus saya guyoni mergo buruk mantu. Nggak usah siap tidak siap, kita harus siap ketika dipanggil pulang. Ya Bapak pulang, ya udah pulang. Aku nek ngomong Gusti arah-arasen wis engko piye, nek bojoku tak tinggal, anakku, mantuku, putuku wis akeh pokoke alasane. Saya kasih gambaran ya. Nek awake dhewe nyeluk anake awake dhewe, menika sampun ingkang dados Bapak Ibu simbah gitu. Wah, selamat loh Pak. Terakhir ini baru nompo putu ya. Berbahagialah, sudah penuh kemuliaan ya toh. Sekarang kita ini sudah
udah umur lah, katakanlah kini nyeluk anak dhewe le tole nduk rini ana sik to gendang rene sik to aku iki cek senengan tulinan game iki lho mainan Roblox kok mbok celuk ae ngono ya gregeten ora geret mesti ha to kuping ora ngerungokne ditembali wong tuwek rene. Ya bener nggak? Dipaksa, ndak enak wih loro wih dipaksa nih. Mending enak menyerah. Tuhan ini dipanggil Asti, nggih Gusti, mulia nduk, nggih. Masa aku ini sek pelayanan nang gone Krisalem ngurung pirang tahun urung katok kok Gusti engko sik to Gusti mosok aku mbok celuk mulai ibe asik ulang sik to anu ngono aku iso dibawa sampe duwe atek ngene ya gak enak enakan kita menyerah ini aku Tuhan aku serahkan hidupku padamu. Pulangnya enak kalau kita siap. Amin. Gak ada paksaan. Bener-bener gak ada paksaan. Kan pernah saya saksikan ya adiknya Pak Iwan ini di hembusan nafas terakhir juga Papa di hembusan nafas terakhirnya itu saya ada di situ. Jadi saya benar-benar melihat bagaimana mereka pulang. Oh, enak ya Pak. Gak ada, bener-bener gak ada. Tiba-tiba aja monitornya sedih gitu toh. Lalu ini kalau yang adik ya, lalu susternya bilang, Bu silakan keluar dulu. Saya bilang selamat jalan ya Bu. Gak ada, Pak Hendy tuh gak ada. Apalagi papa mertua saya. Pas gantian jaga pagi. Katanya itu almarhum Joni, Mbak aku tak turu ya iya wes gue turu aku tak ganti pagi tuh saya baru masuk saya baru dapat gitu tahu-tahu kok monitornya saya masih kok gitu nggak ada terus apa mana sampai ini anak Tuhan ada yang begitu saya yakin nanti kita semua pun juga begitu gak ada penyiksaan yang begitu tiba-tiba aja susternya bilang saya mau betulin ininya bapak yang bapak mertua itu oh iya sus silahkan tunggu di luar kita lihat enggak ini ya udahlah saya berdoa Tuhan kalau memang waktunya ya sudah sangat-sangat indah kita pulang bersama Tuhan. Gak ada. Kalau Pak Hendy itu kan pernah saya ceritakan ya, karena di rumah sakit jadi bersebelahan dengan orang lain. Aku sebelah aku sampai ini. Yang mau sama-sama pulang, biar kita dulu. Nek aku BE nek apa pinter HP-nan ngono BE tak rekam ngono ya. Biasa kan kalau ngomong ngono. Ndak saya cuma gini, Yesus. Langsung ditutup gordennya, maaf ya semua keluar. Saya bingung mau menjelaskan di sini. Enggak mungkin siapa yang menjemput. Kita seperti Yesus. Malaikatnya datang, ayo pulang. Indah bersama dengan Tuhan. Gak usah takut, gak usah ngeri. Di tengah-tengah perjalanan itu menuju ke sana, tugas yang harus kita lakukan adalah mewartakan kebenaran firman. Amin. Wartakan, sampaikan kepada banyak orang tentang kebenaran ini. Gak usah heboh, gak usah. Melalui hidup kita saja orang sudah bisa melihat, oh ini anak Tuhan gitu ya kan, bener kan? Jangan terus gini, wih lo delok pacar wong Kristen yo ngono kuwi. Nek mau aku ora tau delok dalan, ora gelem delok lemah, kaya ora mancik ae ning
anae Jawa kuwi nek mlaku delok. Terus sampai Dewi noleng ini, lho Mbak, badhe teng pundi? Oh teng gereja, nggih monggo nggih. Awake Dewi noleng, ndelok gayahe. Wong Kristen nek disampa kaya ngono kuwi delok. Arepe ning gereja iki sepatu sinjit ngarep. Piye nek arepe mlaku ngono kuwi. Enggak, hidup kita ini adalah cara Tuhan yang akan memakai. Kuasanya Tuhan harus ada, kasihnya Tuhan itu harus tercermin dalam hidup kita. Ya, berikan segalanya untuk Tuhan. Hari-hari menuju ke sana, ayo kita tunjukkan kasih kita kepada banyak orang. Ya, jangan terus nyanyi ku mau sepertimu. Kadang-kadang aja Tuhan, kalau pas tanggal 6 ngono ya sepertimu, nek wis tanggal 2 ngene iki ya bagaimana? Disempurnakan. Ala ya urung iso to Gusti, wong aku ya menungso, cek ngambah ning lemah kene kok mbok kongkon sempurna piye carane? Cek duwe ngamuk, cek duwe emosi, cek duwe kuatir, cek duwe benci, cek duwe daging iki lho kok kongkon sempurna kaya Gusti Yesus piye carane? Ngono ya. Padahal lek nyanyi kok ya oh iya to. Maunya disempurnakan. Hati-hati sampean kok disinggung lagu dunia kuwi lho. Tahu apa orang lagu dunia? Kalau kau benar-benar sayang padaku, ini ya. Jangan hanya di bibir katanya, ya kan? Jangan disindir lagu dunia ngono terus ya. Terus gayae terus nyindir pakai lagu dunia lagi. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Gayae cinta yang tulus. Padahal kita harus mencerminkan Yesus. Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Minimal kita dilihat orang sehari-hari aja nyaman aja itu sudah luar biasa. Bener ya? Orang lihat kita nyaman, orang lihat kita itu kok seneng ya wajahnya itu kok sumringah ya, kok itu luar biasa ya. Bisa? Wong Kristen yang gini kilo wajah itu delok iki. Jaluk apa? Anggarina, rene. Mboten nggih? Mboten. Oh, jemaat Kristus ora ono, kabeh senyume luar biasa ya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Nek girang iki mesti senyum ini ya. Yang penting nyanyinya aja salah. Ya, saya itu pernah diundang kakak Ri. Aku nyelimpang dikit ya. Kok Mas Farid gak ini ngetern aku layanan. Diundang gereja. Ya, BL-nya ini kayaknya grogi gitu loh. Jadi dia tuh pas nyanyi semangat ini. Terus setelah lagu berikutnya dia lupa bilang ke yang main musik, Mbak lagu kuwi loh, Mbak lagu kuwi loh. Terus yang main musik, lagu apa? Lagu kuwi, dia diranjangku. Malah sing main bingung, kok diranjangku? Halah kuwi lho, dia diranjangku. Bukan, lo jemaat lalu dia girangkanku. Dia girangkanku. Maaf ya. Saking, lo ini kejadian sungguh ini terjadi gitu. Makanya kalau dengan Tuhan sudah tenang aja, santai berjalan bersama Tuhan. Gak usah terlalu kesusu kemana-mana. Hari ini kita memperingati kenaikannya itu adalah berita yang sukacita, berita gembira, berita bahagia. Kita diutus untuk menjadi saksinya, amin. Dan Roh Kudus akan diturunkan untuk setiap kita. Kalau Roh Kudus ada dan tinggal dalam kita, kita pasti akan dipenuhi kuasanya yang luar biasa. Ya, jadi hari ini kalau mungkin ada yang mau penyembahan, kalau mau ada yang puji-pujian, kalau mau ada yang teriak, kalau mau ada yang bahasa roh, dipersilahkan. Hari ini bebas, selanjutnya pun bebas. Jangan terus malah gini. Oh Nikola, apa kan bukan awakmu ini kesurupan aku nih.
meneng ngisi ae ngono ya. Mun gak ngono sing wedok pas wis oh Tuhan betul ya aku sing lanang aja ngisi niku ya didelok tanggamu kowe lho payah bodoh wis jangan batasi kuasa Roh Kudus ketika berkarya. Amin. Kita boleh menyembah, kita boleh mengucap syukur, kita boleh teriak, berikan yang terbaik untuk Tuhan dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Hari ini bisa saja di antara Bapak Ibu akan dikaruniai karunia roh. Apapun bentuknya Tuhan bisa pakai. Karena ini kesempatan indah, janjinya luar biasa. Gak apa-apa, bebaskan dirimu, bebaskan rohmu untuk menyembah. Yesus naik ke surga, sedang menyediakan tempat tinggal buat kita. Menuju tempat tinggal itu pakai hidup kita untuk kemuliaan. Hari ini sungguh-sungguh serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan hidupmu yang luar biasa. Tuhan, ini loh aku, ini loh hidupku Tuhan. Janjimu akan kau genapi dalam hidupku. Amin. Harus, perjuangan itu harus ya. Loh, ini perjuangan loh buat Pak Yairus, Mbak Hana, perjuangan. Wingi ku nyondong ya Mas ya, nabrak sepeda motor dengan sepeda motor ini motong jalannya dia mendadak, lalu keduanya jatuh. Ini pulang dari rumah ya. Nah hidungnya Mas Yairus sampai hari ini masih bengkak kayak ditinju Mike Tyson. Gini. Mbak Hana juga belum bisa bangun, tapi tadi WA Bu, saya mau ikut ke gereja. Loh, jangan, kan masih muntah-muntah. Saya bilang, nggak apa-apa, saya pinjam kamarnya Pak Edi untuk istirahat. Saya yakin Roh Kudus akan jamah saya. Ini perjuangan loh. Ya, ayo kita pun juga seperti itu. Hari ini kita benar-benar berjuang untuk Kristus, bukan untuk diri kita, sebab kita sudah diselamatkan. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jangan pernah kita mengingkari sampai akhir hidup. Ya, ada anak muda dia nyanyikan pujian ini lalu sampai begini. Saya doakan, saya ini paling jarang, jujur saya paling jarang bahasa roh. Tapi kalau bahasa roh ya saya nggak bisa nahan ya kan. Ini anak sudah nyanyi, ku berjuang. Saya doakan, saya ganti bahasa roh, saya ini kan gitu. Seminggu kemudian, sebulan kemudian saya dikabari orang tuanya. Nggak sampai akhirnya. Ayo kita sampai akhir kita menutup mata supaya kita dapatkan mahkota kehidupannya. Kalau ada yang niteni, saya itu kalau di ibadah pemakaman saya selalu pujikan ini karena buat saya ini pujian yang luar biasa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bagaimana cara kita melayani? Apa yang ada pada kita serahkan untuk Tuhan. Dalam bentuk pelayanan apapun kok, nama Tuhan kita tinggikan. Amin. Saya undang yang bermain musik, singer mungkin bisa membantu. Mengasihi Tuhan. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Biar singer pujikan pujian ini berhubunganlah secara pribadi dengan Tuhan. Berhubunganlah. Mengalirlah. Biar kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah. Rasakan aliran kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Di
merasakan bahwa kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, memenuhi setiap kita, menguasai setiap. Tidak ada yang lebih baik selain kasih dan kemurahannya. Jika Bapak Ibu belum merasakan apa-apa, undang Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah, penuhilah hatiku. Roh Kudus, kuasailah aku. Karena itu adalah janjinya Kristus ketika Dia naik ke surga. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Oh, thanks God. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Bersama-sama pujikan dengan lembut. Mengalirlah, mengalirlah. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah di hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidup. Sekali lagi, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah Oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah, mengalirlah. Haleluya, sembah Dia, agungkan Dia. Lord, Jesus, thank you Lord. Sembah Dia, agungkan. Haleluya, haleluya. Jangan ada yang berdiam diri. Naikkan penyembahanmu, naikkan doamu, naikkan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya, 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Siap kami menyambut dengan hangat akan kehadiran-Mu untuk menguasai kami ya Roh Kudus. Sehingga kami boleh dipenuhi dengan roh sukacita-Mu Tuhan. Kau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan, inilah kami Yesus. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu bisa berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan sambil kita menghormati saudara kita.